الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Yang kedua dari pemikiran syuyu'iyah, komunisme, adalah tentang masalah ekonomi atau masalah harta. Disebutkan oleh Syekh tentang syuyu'iyah wal mal. Bagaimana komunisme dengan harta? Kita lihat dulu bagaimana Islam mengajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah katakan, laisal bir, tidak termasuk kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Tetapi yang namanya kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbi, dan mengeluarkan hartanya dengan kesukaan, sukarela, dengan kecintaan. Zawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, untuk anak-anak yatim, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, untuk yang dalam perjalanan, musafir yang kehabisan bekalnya, wasailina wa fir riqab, dan para peminta-minta dan orang yang masih di dalam tawanan. Dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan menepati janji-janji mereka ketika mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa, dan sabar. Orang-orang yang sabar dalam kesulitan, kesusahan, musibah. Mereka lah orang-orang yang jujur imannya.
Ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Diajarkan di dalam Islam untuk banyak bersedekah, untuk banyak membantu, memberi. Orang-orang yang memiliki kelebihan membantu orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang dalam keadaan dia mampu berbuat, mencari ma'isyah, membantu orang-orang yang tidak mampu mencari ma'isyah. Karena kesusahan mereka, karena kelemahan mereka, karena mereka dalam tawanan, karena mereka dalam keadaan tidak mampu, atau anak yatim yang tidak memiliki orang tua yang bisa membiayainya. Ini semua diajarkan dalam Islam. Dan ini sistem ekonomi Islam yang seperti ini. Dan ini yang namanya sosial. Mementingkan kepentingan mereka, masyarakat-masyarakat yang butuh bantuan, yang perlu bantuan. Sebaliknya, dilarang untuk memanfaatkan mereka bagi keuntungan pribadi. Apa bisa memanfaatkan anak yatim untuk keuntungan pribadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan batil. Wa tutlu biha ila al-hukam. Kemudian engkau laporkan kepada penguasa dengan berita-berita dusta. Litakulu amwalan nasi bil izn, untuk memakan harta orang lain dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan tahu. Demikian pula Allah larang, wala ta'kulu amwalal yatama, jangan makan harta anak yatim. Kadang-kadang anak-anak yatim memiliki harta dari warisan bapaknya, sedangkan mereka yang melihara anak yatim ini memanfaatkan dan membohongi anak tersebut sehingga dia makan. Siapa yang memakan harta anak yatim, kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka memakan di perut-perut mereka naran, api neraka. Diajarkan untuk infak dan tidak disuruh, bahkan dilarang untuk memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi. Cara lainnya adalah riba. Kata Allah, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat kali. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang. Adzantuhu bil harb. Bagi siapa? Bagi mereka yang memakan harta riba. Orang miskin pinjam harta sama dia, boleh, tapi nanti bayarnya kamu tambah sekian. Kalau mundur sebulan tambah lagi sekian. Kalau mundur tambah lagi sekian. A'udzubillah. Rentenir, lintah darat, atau apa namanya yang baru, sami wala haraj, silakan namakan semaumu, tetap itu adalah perkara yang zalim. Sudah miskin dicekik oleh mereka. Termasuk juga pengijon yang masih hijau, belum panen sudah dibayar, sudah dibeli. Orang itu tidak tahu bakalnya seperti apa, nanti seperti apa, sudah punya sedari. Ini kezaliman. Ini kezaliman menindas orang-orang kecil. Kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi istilah orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin itu relatif. Ini orang kecil dibandingkan dengan ini. Ininya juga orang kecil dibandingkan dengan yang itu. Yang itu juga kecil kalau dibandingkan dengan yang sana. Nggak ada batasnya, nggak ada ukurannya. Kalau sekian berarti orang kecil, kalau sekian orang nggak ada. Berarti siapa yang paling kaya? Orang yang bersyukur yang paling kaya. Innamal ghina, kata Nabi SAW, ghina nafs. Yang namanya kaya adalah kaya hati. Dia punya sekian sedikit, tapi karena dia hatinya kaya, ambil dulu buat kamu.
Lu antum insyaallah Allah kasih rezeki lagi nanti. Masya Allah. Kaya dia. Karena hatinya yang kaya. Baru kemudian kita lihat bagaimana ajaran komunis yang selalu berupaya untuk memprovokasi rakyat miskin untuk memusuhi orang-orang kaya. Dan ketika mereka dalam keadaan di atas, justru mereka menjadikan orang miskin sebagai tangga yang diinjak-injak untuk mereka mendapatkan kepemimpinan, ketinggian, kekuasaan. Yang jadikan tangganya buruh, tani, pegawai, pekerja, jadikan tangga oleh mereka, diinjak-injak oleh mereka untuk menaikkan partainya. Kaum muslimin yang saya hormati, Asy-Syu'iyah, kata Syekh Muqbil rahimahullah, tahulu bainaka wa baina malik. Komunisme itu memisahkan antara engkau dengan hartamu. Wa taqulu huwa malus sya'ab. Dan mereka berkata bahwa hartamu itu adalah harta rakyat, harta bersama, harta negara. Tentunya mereka berdusta. Karena jelas yang namanya kepemilikan dihormati dalam ajaran Islam. Kepemilikan dihormati dalam syariat Islam yang mulia. Jangankan masing-masing individu, suami istri saja memiliki kepemilikannya masing-masing. Kalau suaminya meninggal, hartanya suami yang diwariskan. Istri dapat berapa, anak dapat berapa. Kalau istri yang meninggal, hartanya istri yang diwariskan. Suami dapat sekian, dapat sekian. Artinya ada kepemilikannya masing-masing. Maka Allah katakan, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Apakah mereka yang membagi-bagi rezeki, membagi-bagi harta, ma'isyah kehidupan mereka? Tidak, kata Allah. Kami qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi-bagi untuk mereka kehidupan mereka. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'd. Dan kami angkat sebagian yang lain di atas sebagian yang lain. Allah angkat yang satu di atas yang lain. Derajat-derajatnya. Ada yang miskin, ada yang agak kaya, ada yang pas-pasan, ada yang sangat kaya, ada yang kaya raya, ada yang jutawan atau miliarder. Yang berlebih uangnya, tumpah-tumpah. Tetapi agama tidak mengatakan kamu salah karena kamu kaya. Tidak. Atau mengatakan kamu salah karena kamu miskin. Tidak. Miskin tidak salah, kaya tidak salah. Kalau mereka memiliki dua perkara, syukur dan sabar. Kalau diberi oleh Allah kemiskinan, sabar. Kalau diberi kekayaan, syukur. Dan yang kedua, kalau mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Orang kaya memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Orang kaya memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang yang miskin, yang lemah, fuqara wal masakin wal aitam, anak-anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan orang yang miskin berkewajiban untuk sabar dan tidak iri, tidak dengki kepada orang kaya. Harus ikut gembira ketika saudaranya mendapatkan keuntungan. Masya Allah, si fulan mendapatkan dari Allah rezeki yang luas. Alhamdulillah. Senyum, senang melihat saudaranya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bukan sebaliknya yang diajarkan oleh komunis, yang diajarkan oleh PKI untuk selalu membenci orang kaya. Kita orang kecil, kita rakyat kecil, mereka orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang kaya semua zalim? Provokasi yang mereka selalu lancarkan itu berdasarkan hasad. Setelah hasad meningkat di atasnya menjadi namimah. Apa itu hasad? Dengki. Bukan sekedar iri, tapi dengki. Kalau iri dalam kebaikan tidak mengapa. Duhai kiranya saya punya kekayaan kemudian saya sedekah seperti dia, bisa bersedekah.
Itu tidak apa-apa. Sebagaimana datangnya para sahabat kepada Nabi SAW, orang-orang miskin. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya membawa seluruh pahala. Mereka salat seperti kita salat. Mereka puasa seperti kita puasa. Mereka beramal saleh seperti kita beramal saleh. Tapi mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa bersedekah. Mereka bisa berhaji, kami nggak mampu untuk berhaji. Mereka bisa berjihad, karena waktu itu jihad membawa sendiri-sendiri perlengkapannya. Kudanya, senjatanya, baju besinya, semuanya bawa sendiri-sendiri. Sehingga ketika datang kepada Nabi SAW, beberapa sahabat ingin ikut berjihad, tapi nggak punya kendaraan. Apa jawab Nabi SAW? Aku tidak mendapati ma ahmilukum alaih. Aku tidak mendapati sesuatu yang bisa membawa kamu. Walau wa'yunuhum tafidu minad dama. Mereka pergi dalam keadaan mata-mata mereka mengalirkan air mata, sedih, nggak bisa berjihad. Maka orang-orang miskin datang pada Nabi, ya Rasulullah, semua pahala direbut orang kaya. Ini persaingan sehat, persaingan dalam ibadah. Mereka semua dapat pahala sekian banyaknya. Ibadah kami semua mereka kerjakan, sedangkan mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa. Mereka berjihad, kami nggak bisa. Mereka bisa, kami nggak bisa. Maka Nabi mengajarkan, ada sesuatu yang bisa kamu sedekahkan. Sesungguhnya ucapan tasbih sedekah, ucapan takbir sedekah, ucapan tahmid sedekah. Maka ucapkanlah 33 kali selesai salat. Mereka ucapkan, karena mereka merasa ini sedekah kami. Ternyata ketika orang-orang kaya mendengar, ikut mengamalkan. Balik lagi dahulu, mereka orang-orang fuqara, ya Rasulullah, ternyata mereka mengerjakan juga seperti kami. Ngomong apa Rasulullah SAW? Maka beliau hanya berkata, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa dikehendaki. Mau apa? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa dikehendakinya. Mau protes? Hanya saja itu para sahabat, Masya Allah, aghniyauhum, orang-orang kaya mereka bersaing dengan orang-orang miskin mereka dalam ibadah. Tanyakan kepada orang-orang kaya sekarang, apakah seperti mereka para sahabat? Mereka hampir-hampir nggak punya waktu. Mau beribadah terburu-buru, mau salat terburu-buru, apalagi mau datang kajian, mereka sibuk. Bahkan sudah masuk kajian masih keluar lagi. Ya, sebentar. Masuk lagi. Bunyi lagi. Keluar lagi. Saya sudah bilang kirim saja sekian. Balik lagi. Bolak-balik terus, keluar lagi. Entah masuk apa enggak masuk itu kajiannya. Sehingga beruntunglah kalian wahai fuqara memiliki banyak waktu untuk belajar, untuk duduk. Enggak ada yang telepon minta dikirim. Sisi baiknya, selebihnya sabar. Muslimin yang saya hormati, ini pernah saya hadapi dalam kehidupan nyata, menemui orang-orang yang seperti itu. Jangankan kajian, kita bertamu di rumahnya, hampir nggak bisa bicara. Setiap sesaat telepon. Saya katakan tutup dulu teleponnya. Dia katakan kalau saya tutup telepon bisa kacau perusahaan saya di sana. Ini alhamdulillah. Kita geleng-geleng kepala, kasihan. Ternyata duhai bahagianya saya, tidak dikejar-kejar seperti itu. Sampai kadang-kadang lari ke puncak untuk menghibur diri. Ternyata sampai di sana dia yang telepon karena gelisah, khawatir jangan-jangan di sana ada kejadian. Bagaimana keadaan perusahaan? Dia telepon malah. Artinya hati masih terlilit dengan dunia. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya dunia itu demikian keadaannya. Allah katakan dengan kalimat wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian kalian di atas sebagian yang lain derajat-derajatnya dunia. Derajat-derajat dunia. Tetapi Allah katakan
Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Tetapi rahmat Allah lebih tinggi dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Jadi jangan itu yang jadi ukuran. Karena sebenarnya rahmat Rabbnya lebih luas dan lebih tinggi. Atau ayat lain yang mirip dengan itu dalam surat Al-Isra. Kalau tadi dalam surat Zukhruf, dalam surat Al-Isra berbunyi, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila." Lihatlah, kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah, kami jadikan sebagian mereka diutamakan di atas yang lain dalam masalah dunia. Tetapi Allah katakan walal akhiratu aktsara darajatin. Tetapi akhirat lebih tinggi derajatnya. Wa akbar tafdila, dan lebih tinggi keutamaannya. Kalau kamu kalah dalam masalah dunia, jangan lupa yang lebih tinggi derajatnya adalah akhirat. Kejarlah dalam masalah akhirat. Kejadian tadi para sahabat yang miskin dengan para sahabat yang kaya berlomba-lomba dalam masalah apa? Pahala. Dalam masalah pahala. Aku tidak bisa sedekah, aku tidak bisa berinfak, aku tidak bisa mengeluarkan zakat ya Rasulullah. Kalau gitu berzikir. Ini sedekah, tasbih sedekah. Ini sedekah. Dia kerjakan. Ternyata orang kayanya melihat, oh ternyata itu juga dapat pahala. Dia kerjakan juga. Karena berupaya untuk bersaing dalam akhirat. Adapun dalam dunia dengan dunia, artinya tidak dikaitkan dengan akhirat, tidak dianjurkan kita untuk iri, dengki, apalagi dengki. Iri saja tidak dianjurkan. Iri yang boleh itu ketika mereka menggunakan hartanya untuk kebaikan, baru kita iri. Masya Allah, dia bisa bersedekah. Masya Allah, dia bisa beramal dengan amal jariyah yang masjidnya terus dipakai oleh kaum muslimin. Kita ingin seperti itu wajar. Itu wajar semangat seorang mukmin. Tetapi kalau hanya kekayaan, melulu kekayaan, tidak dianjurkan untuk iri, apalagi dengki. Baik, apa dengki? Dengki itu ada ziyadah kejelekan tentunya. Apa ziyadah kejelekannya? Menginginkan yang pada mereka hancur. Itu orang kaya banget, mudah-mudahan bangkrut besok. Loh, apa urusannya dengan kamu? Kenapa kamu berharap kejelekan pada orang tadi? Itu namanya dengki. Dan ini yang diajarkan oleh komunis, oleh PKI. Kita miskin, mereka enak-enakan kaya. Ini harus kita cari jalan keluar. Bagaimana supaya mereka nggak seperti itu? Loh kenapa? Ya supaya sama dengan kita, enak aja. Ajib. Padahal bisa jadi mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala darajat dunia karena mereka lebih alim dari dia, atau lebih semangat dari dia, atau lebih rajin kerjanya dari dia. Sedangkan dia malas, bodoh, tidak mau berusaha sebagaimana tokoh-tokoh mereka. Silakan lihat sejarahnya Lenin atau Karl Marx. Yang tadinya sekolah juga gagal, kemudian gelandangan, nganggur, kemudian berpikir ngelamun, terus berpikir dengan ide untuk dibikin sama semua manusia, sama rata. Diajukan, ditawarkan, dikampanyekan. Nyata-nyatanya bukan sama rata. Nyata-nyatanya dia dan konco-konconya di atas, rakyat ditinggal. Bekerja. Mana hasilnya? Diambil semua untuk negara. Bisa dibayangkan bagaimana pejabatnya, bagaimana rakyatnya. Dia bisa menjadi buruh di negaranya sendiri, dan dia ditindas, dijajah oleh bangsanya sendiri. Ini ekonomi ala komunis. Qala, dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq." Allah mengangkat atau mengutamakan sebagian kalian di atas sebagian yang lain dalam rezeki. Itu sudah wajar sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bodoh, ada yang pinter, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang berhasil, ada yang gagal. Bisa jadi usahanya sama, tapi yang berhasil dengan izin Allah, ini gagal dengan izin Allah. Maka itu sudah sunnatullah fil kaun.
Dan itu keadilan. Sudah kita contohkan keadilan itu. Bagaimana kalau bos semua? Siapa yang akan membersihkan rumahmu? Siapa yang akan memperbaiki mobilmu? Nggak ada yang mau kerja bengkel, nggak ada yang mau, semuanya bos. Atau sebaliknya, semuanya raja jelata. Siapa yang akan ngatur? Siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan membiayai? Wal muslimuna yatasarrafuna fi amwalihim tasarrufan syar'iyyan. Maka dalam Islam, setiap orang, setiap muslim, dia boleh menggunakan hartanya sekehendak dia. Tapi syar'iyyan, asal sesuai dengan syariat Islam. Apa maknanya sesuai dengan syariat Islam? Tentunya sesuai dengan halal dan haram. Gunakan untuk yang halal, jangan gunakan untuk yang haram. Ambil dari yang halal, jangan ambil dari yang haram. Fala riba, wala ghish, wala rishwah. Tidak ada riba, tidak ada tipu menipu, tidak ada sogok menyogok, enggak ada korupsi, enggak ada pencurian, enggak ada menindas yang lemah, enggak ada memaksa, dan tidak ada pula tabdzir, membuang sia-sia. Orang kaya, karena terlalu kaya, berkata, kenapa? Ini uang-uang saya mau bakar satu persatu. Boleh? Tidak boleh dalam Islam. Mengapa? Tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubazzirina ikhwana syayatin. Jangan engkau membuang sia-sia. Sesungguhnya mereka para mubadzirin ikhwana syayatin, saudaranya syaitan. Padahal mungkin enggak ada yang dirugikan sepintas. Kayaknya enggak ada yang dirugikan. Tetapi azakumullah, jelas-jelas dia benar-benar merugikan sekian banyak fuqara masakin. Azakumullah kaum muslimin yang sangat hormati. Maka wala tabdzir, wala sarful mal fil haram. Jangan menggunakan pada yang haram. Jangan merampas harta orang lain. Jangan pula memakai pakaian yang haram. Jangan merampas dan menindas hak orang lain. Maka mizannya, ukurannya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian melalaikan kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya maka mereka adalah orang-orang yang akan merugi. Amma syuyu'iyah fa innaha tudajjil 'ala asy-syu'ub wa taqulu innal mal mal asy-syu'ab. Adapun komunisme maka mendustai manusia dan menyatakan harta itu milik negara, harta itu milik bersama, harta itu milik pemerintah. Wa hum kadibun, dan mereka berdusta. Jelas-jelas milik orang tersebut karena usaha dia, karena upaya dia, karena pekerjaan dia. Wal haqiqah, kata Syekh, bahwa harta tadi bukan milik negara, tetapi milik hizbi syuyu'il istiraki, milik partai komunis, milik partai yang berkuasa, yang berpegang dengan partainya. Dan itu na'udzubillah, jadilah ujung-ujungnya adalah penjajahan bangsa oleh bangsanya sendiri. Yazumuna annahum yusawuna bainan nasi fil mal. Mengaku-ngaku kalau mereka membuat masyarakat rata, sama-sama, cukup sama-sama, mampu sama-sama. Ternyata kejadiannya bukan seperti itu. Yang kaya mereka, sedangkan rakyat yang sangat-sangat miskin dan dipaksa harus bekerja. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka akhirnya mereka justru mengajarkan untuk bakhil, tidak mengajarkan untuk dermawan. Kaum muslimin yang saya hormati. Karena mereka sebelum berkuasa selalu memusuhi penguasa.
Dan kemudian diajarkan, hati-hati dari setan-setan desa. Itu tertulis dalam sejarah. Bagaimana PKI menanamkan kepada buruh tani dan buruh-buruh yang lain, ditanamkan, hati-hati dengan setan-setan desa. Siapa? Pemodal. Pemodal yang memberikan modal dianggap setan oleh mereka. Kemudian tuan tanah, pemilik-pemilik tanah, termasuk dianggap setan desa adalah petugas zakat. Dianggap setan desa oleh mereka. Dan juga petugas pajak. Kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya mereka, na'udzubillah, pemikiran-pemikiran PKI tadi ditanamkan kepada para buruh tani. Apa ujung-ujungnya? Mengambil dari kebun-kebun milik negara dengan seenaknya. Mengambil dari tanah-tanah orang lain seenaknya. Mengambil hasil dari kebun-kebun orang-orang kaya seenaknya. Dia tadinya pegawai, pekerja. Yang tadinya beri pupuk, Masya Allah, digaji. Tidak dizolimi, digaji, dikasih uang keringatnya. Tetapi dipanas-panasi oleh PKI. Kamu itu mau saja diperbudak oleh mereka. Itu setan-setan desa. Kita harus kalahkan mereka. Sampai ketika datang mandornya untuk menghentikan mereka. Jangan. Itu bukan milik kalian. Dilawan, dikeroyok rame-rame, dan dibunuh dengan cangkul. Itu ajaran komunis. PKI. Terjadilah pembunuhan, pertumpahan darah dengan keji. Orang tadi tidak ada salah apa-apa. Kecuali mengingatkan itu haram, kamu mencuri. Itu milik dia, milik pemodal. Dia kaya, alhamdulillah kalau dia kaya. Kenapa? Bisa membayar kamu, bisa memberikan gaji kepada kamu, bisa memberikan lapangan pekerjaan kepadamu. Tetapi justru dianggap sebagai musuh. Naudzubillah min dzalik. Terjadilah berbagai macam pembunuhan, pembantaian dengan sangat kecil. Qala, dikatakan oleh Syekh selanjutnya, Asy-Syu'iyah wal abna. Komunis dengan masalah anak-anak. Kalau Islam mengajarkan Allah ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-thayyibat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian istri-istri kalian dan menjadikan untuk kalian anak-anak kalian dan cucu-cucu. Dan kemudian Allah beri rezeki pada kalian. Diajarkan pula oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau mati seorang manusia, maka terputus amalannya kecuali dari 3. Di antaranya waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang berdoa untuknya. Walakin asy-syu'iyah 'alaiha la'ainullah tudayyi' al-abna bi umur. Adapun mereka syu'iyah, la'ainullah, semoga Allah melaknat mereka, menyia-nyiakan anak-anak dengan beberapa perkara. Pertama, mereka memaksakan ajaran komunis pada anak-anak. Akan diajarkan di kelas-kelas sekolah-sekolah nanti. Kalau mereka berhasil memimpin atau berkuasa, maka mereka akan ajarkan kepada anak-anak muslimin. Coba kalian minta sama Tuhan, minta permen. Tuhan minta permen, dikasih? Enggak. Sekarang minta sama Bapak Guru. Bapak Guru minta permen, nah ini saya bagi permen. Diajari seperti itu anak-anak kita. Dan harus anak-anak milik negara, dididik oleh negara. Ini juga mengerikan. Itu juga mengerikan. Jadi apa? Orang-orang kafir sudah memberlakukan hal tersebut. Hanya saja mereka berkata, kalau masih kecil itu urusan orang tuanya. Karena mereka nggak mau capek. Tapi awas, kalau sudah dia beranjak dewasa, maka itu milik kami. Anak-anaknya diajarkan, wahai anak-anak, kalau kamu dimarahi oleh bapakmu atau dilarang sesuatu oleh bapakmu, kamu sudah dewasa. Kamu bebas memilih.
Kalau berani orang tua melarang, apalagi memukul, laporkan nomor ini. Itu di papan tulis. Dan kalau anak itu dimarahi, bapaknya lapor. Pak polisi saya dimarahi sama orang tua. Diambil anaknya, dipisahkan dari bapaknya. Atau diancam dengan ancaman dulu sekali, 2 kali diambil. Alhamdulillah. Dibilang ini anak negara. Ikhwani fillah, azakumullah, ajaran Islam sangat jauh dengan ajaran yang seperti itu. Walaupun mungkin kita berpikir kalau kita berkuasa, kita bikin anak-anak itu anak-anak negara, anak-anak Nasrani kita ajari Islam. Enggak seperti itu. Diberikan, diajarkan Islam. La ikraha fid din. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, bainak wa baina rabbak, antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab. Kami sudah menyampaikan, kami sudah memperingatkan. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Rasulullah SAW diajarkan untuk mengatakan, tidaklah kewajiban kami kecuali menyampaikan. Tetapi mereka tidak demikian. Mereka mengajarkan kekafiran dan ateisme dan memaksakan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berani engkau berbicara dan menentang prinsip-prinsip mereka, engkau akan ditangkap. Dan ujung-ujungnya dibunuh. Dengan cara-cara yang keji. Qala, biasanya tarhiluhum min baldatin ila ukhra yatamakkanu min gharsil aqidah al-mal'unah. Kata Syekh, dan kadang-kadang anak-anak kalian diambil dan kemudian dikirimkan ke negara lain untuk didik dengan akidah yang sesat, yaitu pemikiran Syu'iyah, pemikiran komunis. Silakan baca sejarah. Tokoh-tokoh mereka ada yang sekian puluh tahun di Rusia, di Moskow, baru kemudian pulang ke Indonesia, bikin ulah di Indonesia. Ada yang di sana di Cina sekian lama, pulang ke Indonesia, bikin ulah di Indonesia. Rata-rata abnaul Rus atau abnaul Sin. Ima orang-orang didikan Cina atau didikan Rusia. Ini adalah memang betul-betul tahapan-tahapan mereka dalam mendidik pemikiran Syu'iyah atau pemikiran komunisme. Dan kemudian yanshur amakda al-khamar wa taksib mubarayat. Akhlaknya dirusak. Karena mereka tidak merasa punya agama dan mereka tidak mengakui ada Tuhan, maka dia bebas dan sebebas-bebasnya apa yang menarik bagi rakyatnya. Mau khamr, kami akan kirimkan dengan bus-bus ke rumah-rumah kalian. Kata komunis Diaman, aku akan kirimkan khamr melalui pipa-pipa ke rumah-rumah kalian. Alhamdulillah kemudian dibunuh oleh seorang muslim, tentaranya sendiri. Rupanya sudah jengkel, enggak ketulungan. Begitu ngomong kayak gitu, dia berondong dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang haram? Kami akan antarkan, kami akan alirkan ke rumah-rumah kalian dengan pipa-pipa. Ini khudibina a'azakumullah muslimin yang hormati. Mereka membuat berbagai macam pendidikan-pendidikan untuk merusak akhlak manusia. Merusak akhlak kaum muslimin. Akidahnya dirusak, akhlaknya pun dirusak. Dan tentunya untuk mengkampanyekan pemikiran sesatnya, mereka akan memperolok-olok agama. Memperolok-olok agama dengan berbagai macam kalimat-kalimat. Yang saya duga bahwa mereka dari liberalis juga ada orang-orang yang sungguhnya komunis. Karena isinya selalu mencerca agama, menjelekkan agama, mencerca Nabi Ibrahim, mencerca Nabi Khidir, mencerca sekian prinsip-prinsip agama. Belum lagi yang menginjak-injak Al-Quran, belum lagi yang bermain-main dalam salatnya. Sengaja diupload di YouTube, sengaja dia bikin mempermainkan salat, direkam, kemudian disebarkan. Qul abillahi wa ayatihi
wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olokkan, menjadikannya bahan tertawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan-jangan cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Orang yang memperolok-olokkan agama kafir. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan pantas mereka menerima azab atas apa yang mereka perolok-olokkan. Dalam surat Al-Hijr, dalam surat An-Nahl, dalam surat Al-Anbiya, semuanya dengan nada sama, dengan kalimat yang hampir sama. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Mereka pantas mendapatkan azab atas apa yang mereka perolok-olokkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita untuk jangan duduk bersama mereka. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Kalau kalian melihat, telah turun ayat Al-Quran ini, bahwa kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolok-olokkan, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara lain. Innakum idzan misluhum, kalau tidak kalian akan dianggap sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Allah akan mengumpulkan orang munafik dengan orang kafir dalam jahannam seluruhnya. Yang terang-terangan kafir dan yang ikut-ikutan bersama mereka. Allah tenggelamkan semuanya dalam neraka. Demikian pula masalah namimah, provokasi, adu domba. Ini juga penyakit yang diajarkan oleh komunis. Sehingga hati-hati. Kita jangan berbuat namimah dan jangan pula kita jadi korban namimah. Kita jangan mengikuti akhlak komunis, mengadu domba satu kaum dengan kaum lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jangan pula kita yang jadi korban oleh komunis. Ketika mereka masih lemah, mereka akan menghancurkan kaum muslimin dengan mengadu domba. Akan mengatakan kepada kelompok yang ini, bahwa kelompok mereka begini dan begitu. Akan mengatakan kepada mereka, kelompok yang ini begini dan begitu. Dan ketika kaum muslimin saling bunuh, saling berperang, saling membakar masjid, membakar pondok dan sebagainya, mereka senyum-senyum. Itu akibat opium katanya. Akibat agama khayalan mereka. Jangan lupa bahwa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk berjamaah, bersatu, tidak saling memerangi, tidak saling menumpahkan darah, dan kita sabar bersama penguasa. Kalau kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, kita berpegang dengan apa yang sahih dari riwayat-riwayat hadis, kita berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita tidak akan bisa disusupi PKI, tidak akan bisa disusupi komunis, dan tidak bisa diadu domba oleh komunis. Karena kita tahu ilmunya. Ketika diadu domba rakyat dengan penguasa, itu kerjaan mereka. Demonstrasi lagi, buruh dikerahkan, demonstrasi lagi. Semua palu dan arit dikumpulkan. Arit buruh tani, palu buruh-buruh pabrik. Kemudian dihasut. Oh, penguasa begini, penguasa begitu. Ayo kita keluar. Korbannya masyarakat sendiri. Jalan tol bisa ditutup. Dan saya waktu itu mau berangkat mengisi kajian dari pagi sampai malam belum nyampe. Padahal cuma Cirebon Jakarta harusnya cuma 3-4 jam.
Apa itu ajaran Islam? Itu provokasi dari bawah ke atas. Demikian pula dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. Itu Wahabi, bakar masjidnya. Oh itu Salafi Wahabi, hancurkan saja gedungnya. Ini juga sama, provokasi yang mengerikan. Jangan sampai kita terbawa. La yahillu damu imri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Apakah yang kita sampaikan itu benar atau tidak benar? Yang penting hujahnya, lihat. Kalau ternyata ada hujah, sampaikan. Kalau tidak ada, jangan. Dari mana kamu mengatakan ini salah, ini benar? Kalau nggak ada hujah, nggak ada dalil. Sehingga kalau saja seluruh kaum muslimin berbicara dengan ilmu, kalau saja seluruh kaum muslimin menyampaikan ilmiah, ini dalilnya, ini ayatnya, maka bisa dirujuk, bisa dilihat mana yang benar, mana yang wajib, mana yang marjuh. Selesai. Ini yang menurut pendapat saya benar. Silahkan lihat dalil-dalil. Mau terima, alhamdulillah. Nggak terima juga nggak apa-apa. Kenapa? Sudah urusan dia dengan apa yang dia pahami. Kalau demikian, insya Allah akan sulit diadu domba oleh PKI, akan sulit diadu domba oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ISIS, komunis, Syiah, yang memang pada ajaran mereka ada penghalalan darah kaum muslimin, ini yang sering ditunggangi oleh orang-orang kafir, sering ditunggangi oleh orang-orang di luar Islam untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Nasallahu ta'ala ayahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin dan memberikan sabat ala tauhid wa sunnah, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita selamat dari mereka. Tolong sampaikan kepada kami apa kitab yang ada di sisi antum dan berasal dari cetakan mana. Kebetulan kitab yang saya pegang itu saya download dari internet. Ditulis oleh Syekh Muqbil Abu Abdurrahman. Judulnya As-Suyuful Batirah Li'ilhadi Syuyu'iyyatil Kafirah. Pedang yang terhunus terhadap komunisme yang kafir. Panjang-panjang banget pertanyaannya. Kisah cerita. Nah. Mohon nasihat yang baru mengenal dan belajar manhaj salaf, terutama yang membedakan, terutama untuk membedakan dengan hizbiyun secara terlampir mirip dengan kitab Sunnah. Pada intinya adalah apa yang saya sampaikan sedikit di sini. Pada intinya adalah bahwa salafi ahlus sunnah berjalan bersama para ulama ahlus sunnah, seperti Syekh Rabi', Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lain, sehingga mereka tidak ikut-ikutan dalam masalah politik praktis, tidak kemudian berkampanye pada partai tertentu, dan tidak memiliki pemikiran khawarij dan memisahkan diri, tidak bergabung dengan mereka. Ini. Adapun hizbiyun mengaku salafi, tapi kadang-kadang berjalan bersama dengan khawarij, kadang berjalan bersama
dengan kelompok-kelompok yang sudah diperingatkan bahayanya oleh para ulama. Atau bahkan kadang-kadang mereka dalam keadaan mengaku salafi, tapi dikasih embel-embel belakangnya jihadi. Kami salafi jihadi. Emang salafi nggak kenal jihad? Kenal. Tapi jihad mereka bersama para ulama. Kalau para ulama memfatwakan bahwa itu jihad, maka jihad. Tetapi kalau mereka berkata demonstrasi itu adalah bid'ah muhdatsah, maka itu bukan jihad. Barakallahu fikum. Bagaimanakah solusi tepat menghadapi komunis PKI yang semakin mencokol di NKRI yang sudah masuk pemerintah? Kita harus kerjasama antara ulama dan umara. Ulama dengan ilmu mereka menerangkan bagaimana sesatnya, kufurnya, bahayanya komunis. Dan penguasa dari kalangan aparat pemerintahan, apakah dari kepolisian atau dari TNI, mereka yang dengan fisik, dengan kekuatan mereka, sehingga terjadilah kerjasama yang baik. Apa nasihat antum bagi anak bangsa yang mudah terprovokasi pemahaman khawarij, komunis dan sebagainya? Kembalinya semua pada ilmu. Maka harus ada pelajaran wajib. Ini usulannya. Harus ada pelajaran wajib tentang masalah-masalah sejarah bagaimana jeleknya komunis. Dan kemudian ilmu tentang agama itu sendiri. Dua-duanya harus serasi. Diajarkan tauhid, diajarkan sunnah, dan diajarkan sejarah yang benar. Pertanyaan dari Thailand. Jauh dari Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas kekurangan bahasa Indonesia saya. Saya ingin saran dari Pak Ustadz, karena sekarang di Thailand sudah ada dakwah salafiyah, dirinya dengan dakwah salafi, ada juga fitnah dari hizbi yang menjelekkan para ulama dari penerbitan As-Sabiqon yang menyebarkan ilmu dari kibar ulama. Bahkan mereka juga menjelekkan Syekh Rabi, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muqbil dan lain-lain. Sedangkan golongan fitnah ini mengikuti, ternyata sama juga, mengaku sebagai salafi. Iya, memang di mana-mana, tidak di Thailand, tidak di Indonesia, banyak orang-orang yang ngaku salafi ternyata mereka khawarij. Ada yang mengaku salafi ternyata mereka hizbi, yang ujung-ujungnya sama juga dengan mereka khawarij, ujung-ujungnya masalah politik. Mendukung demonstrasi di Mesir. Iya. Kalau ada orang yang ngaku salafi kemudian mereka mendukung teroris, mendukung demonstrasi dan sebagainya, maka itu adalah hizbi, bukan salafi sama sekali. Adapun tokoh-tokohnya saya nggak kenal ini nama-namanya. Rida Ahmad Samade, lulusan Mesir lalu ke Maroko. Barakallahu fikum. Apakah namanya Ahmad Samade atau Muhammad Said atau Rizki Siddiq dan sebagainya? Tidak penting sebuah nama. Kalau sudah mencerca para ulama ahlus sunnah cukup. Berarti mereka bukan berjalan bersama para ulama. Ataupun jual parfum untuk wanita awam, terus dipakai keluar. Kalau jual parfum, jual atau sampaikan juga ilmunya. Kalau mau, kalau enggak cari yang lain aja kerjanya. Maksudnya sampaikan ilmunya bahwa tidak boleh bagi wanita untuk dipakai keluar rumah. Gitu. Ya mungkin nggak ada yang beli. Ya tidak apa-apa, perempuan nggak beli, laki-laki beli insya Allah. Karena larangannya keras sekali. Barang siapa wanita keluar rumah dengan wangian tercium oleh laki-laki,
Fahiya zaniyah, fahiya zaniyah. Maka dia adalah pelacur, maka dia adalah pelacur. Itu mengerikan sekali. Ini kecil banget. Apakah MLM sekarang sudah bergabung dengan Suri Roja? Nah, bukan sekarang, dari dulu. Apa disyaratkan bagi seorang yang mau udhiyah Idul Adha, dia harus sudah diakikahi? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kaitannya dengan masalah akikah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kewajiban seorang muslim adalah saling mengingatkan, untuk mengingatkan dengan hikmah. Itu bagaimana sehingga tidak menimbulkan perpecahan? Iya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Tidak salah. Harus kita sampaikan dengan hikmah. Dengan hikmah itu adalah dengan ilmu, menjelaskan sejelas-jelasnya dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian nasihati kaum muslimin dengan hikmah pula. Ikuti yang benar, jangan ikuti yang salah. Itu hikmah. Ini bukti-buktinya kalau ini adalah yang benar. Dan ini bukti-buktinya kalau ini adalah yang salah. Ikutilah yang benar, jangan ikuti yang salah. Hikmah itu bukan hikmah. Hikmah. Hanya saja ketika kebetulan orang itu yang dikatakan salah, kamu, oh enggak hikmah kamu. Kita sampaikan dengan bukti-bukti. Kalau kita nggak dengan bukti-bukti supas rapat, itu tidak hikmah namanya. Tapi kalau dengan dalil, dengan bukti-bukti, itu hikmah. Tolong sampaikan nama kitab sudah tadi. Tinggal ini. Pada tahun 2010, seorang bernama Wahyu Setiaji mendirikan PKI Gaya Baru di Magelang dan ingin agar Jokowi mensahkannya sebagai partai resmi di Indonesia. Nah, bagaimana jika para agen-agen PKI Gaya Baru tersebut masuk ke dalam organisasi keislaman kaum muslimin atau kaum sunnah di Indonesia? Dan bagaimana cara kita untuk membedakan dan mengetahui jati dirinya selain dari perspektif keagamaan, misalnya tata bicara, sikap dan sebagainya? Sudah disampaikan dalilnya dalam Al-Quran. Qad nazzala fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha, kalau ada atau kalau kau dengar ayat Allah diperolok-olokkan, dipermainkan, maka kata Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, jangan gabung bersama mereka. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada ayat yang semirip dengan itu. Untuk jangan duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah atau mengkufuri ayat-ayat Allah. Sedangkan komunis PKI sudah jelas-jelas menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ciri-cirinya misalnya tata bicara dan sebagainya, beberapa ciri-ciri mereka sudah kita sebutkan, di antaranya memperolok-olokkan agama, mempermainkan agama, atau tidak mementingkan agama, karena mereka punya istilah revolusi mental. Ketika Aidit ditanya oleh bapaknya, kenapa namamu kamu ganti? Padahal tadinya nama Islam. Tiba-tiba diganti oleh dia menjadi diva Nusantara. Kenapa kau ganti wahai anakku, wahai ayahku? Ini adalah salah satu dari revolusi mental. Jadi apa revolusi mental menurut PKI? Melucuti bau-bau Islam. Namanya diganti, nama Islam dibuang, label Islam dibuang,
catatan yang bau-bau Islam buang. Semua dibuang. Yang bau-bau agama. Dikatakan itu revolusi mental. Enak. Jadi nanti kalau mereka yang berkuasa, komunis, tidak ada agama dikatakan tidak ada. Agama tidak ada, kalimat agama tidak ada. Fulan bin fulan alamat di sini selesai. Lahir sekian. Agama apa? Dasar bicara agama. Itu ciri-ciri. Kalau sudah dasar bicara agama, biasanya mereka cenderung ke sana. Dalam buku The Capital menulis bahwa agama adalah candu, opium. Komunis lokal bilang bahwa agama adalah pakaian. Nah, menurut Ustaz, bagaimana strategi membuat mereka bertaubat agar sadar Islam sementara faham komunisme sosial sudah tertanam? Iya, sudah saya katakan tadi. Yang lebih mengerikan di Indonesia ini adalah komunis-komunisnya masih mengaku muslimin dan masih ada ciri-ciri muslimin. Tapi pemikirannya sudah komunis, sosialis. Ini yang mengerikan. Sehingga banyak menipu kaum muslimin. Sekarang dikatakan kalau sahih, kalau benar memang mereka tidak menyatakan agama itu candu, tapi agama itu pakaian, ini lebih samar lagi. Karena disebutkan dalam Al-Quran libasul taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Barakallahu fikum. Berarti persis seperti yang saya katakan tadi, seperti semangka, pakaiannya, kulitnya agama, hijau, tapi dalamnya merah, komunis. Bagaimana cara pembagian warisan yang ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki 2 anak perempuan? Saya anak perempuan. Alhamdulillah. Untuk masalah waris perlu kita buka lagi kitabnya. Nah, apalagi yang seperti ini. Kalau saja anaknya adalah laki-laki, saya akan katakan suaminya mendapatkan setengah dan sisanya dibagikan pada anak-anaknya dengan perbandingan 1:2. Tapi kalau anaknya perempuan nggak ada laki-laki, maka tidak ada yang menghalangi. Bisa dapat lagi orang-orang yang selain mereka, selain anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Dan perlu ditanya pula, masih ada nggak bapak ibunya si mayit? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.